Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk melaksanakan ibadah. Meskipun kita saat ini melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa sukacita Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini kami masih boleh masuk di dalam hadirat-Mu dalam ibadah raya di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang akan melawat kami juga melalui kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk diterangi oleh firman-Mu ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, minggu lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu menghadapi masa yang sukar. Menghadapi masa yang sukar. Ya, kita tahu bersama-sama bahwa saat ini adalah masa-masa yang dikatakan sukar juga. Ketika saya merenungkan ini, tiba-tiba terlintas dalam benak pikiran saya, apakah di saat masa yang sukar kita dapat menolong orang lain juga? Nah, pada kesempatan pagi hari ini akan mendasari kita tentang sikap kita di tengah masa yang sukar, yaitu bisa dapat menolong juga orang lain. Kita akan buka kitab kita dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Jika sudah menemukannya, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya akan baca perikopnya dan sidang jemaat Tuhan akan membaca. Kita akan bersama-sama membaca ayat demi ayat. Galatia 6 ayat 1 sampai 10 di bawah perikop, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya rindu untuk memberikan tema dalam renungan pada hari ini, yaitu hidup dalam saling membantu. Hidup dalam saling membantu. Di tengah situasi yang terjadi di bangsa kita maupun di negara-negara lain, saat ini terjadi pandemik dari wabah virus corona. Dan kita menghadapi masa yang sukar saat ini. Tapi di saat masa yang sukar, kita harus dapat melakukan tindakan, yaitu tindakan untuk dapat saling membantu kepada orang lain. Saling membantu, saling berbuat baik, saling menolong. Firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita, situasi boleh sukar, tapi hidup kita harus dapat menjadi berkat juga bagi banyak orang. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, itu bukanlah satu penentu untuk masuk atau tidak kita ke dalam surga. Karena keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu adalah anugerah dan bukan usaha dari manusia. Kalau kita mengacu pada Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Seringkali kita juga berbuat baik kepada orang supaya selamat, supaya Tuhan memperhitungkan kebaikan kita. Ini adalah salah. Yang benar adalah Allah itu sudah baik kepada kita, dan kita pun harus berbuat baik kepada orang lain juga. Jangan kelihatan baik kalau kita berada di gereja saja, tapi di luar gereja kita juga harus berbuat baik. Iman tanpa perbuatan baik juga tidak ada artinya. Kalau kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17, bisa dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan baik itu disebut iman yang konyol. Orang Kristen dikatakan orang yang hidup penuh dengan kasih. Kasih kita harus ditujukan dalam perbuatan nyata. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi perlu ada keseimbangan antara iman dan antara perbuatan juga. Percuma kita memuji Tuhan antara iman dan perbuatan. Percuma memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi perbuatan tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Perbuatan baik tanpa iman juga fatal adanya, karena tidak ada dasarnya untuk kita berbuat baik. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Ada 3 prinsip yang dapat kita lakukan untuk kita dapat hidup saling membantu.
Prinsip yang pertama kita lihat di ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Apa prinsip pertama yang dapat kita ambil dari ayat ini? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu prinsip yang pertama untuk kita hidup dalam saling membantu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Tadi saya katakan bahwa orang Kristen itu identik dengan orang yang hidup penuh dengan kasih. Berbicara tentang kasih adalah hal yang mudah dalam kehidupan Kristen. Karena kekristenan itu tadi saya katakan identik dengan kasih. Tetapi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita itu merupakan hal yang tidak mudah. Sebab mengasihi harus diwujudkan juga dengan perbuatan, bukan hanya perkataan semata. Dan dalam perwujudan nyata tersebut dari orang yang memiliki kasih adalah melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Karena kita telah diselamatkan dan dalam mengasihi, mengalami kasih dari Tuhan, maka kita wajib untuk berbuat baik. Perbuatan baik, tadi saya katakan, bukan syarat untuk kita mendapatkan keselamatan, melainkan perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Hakikat kita dari berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar itu pasti akan berdampak positif dan dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kata jangan jemu-jemu di sini menunjuk pada bagaimana kita harus berbuat baik, bukan sekali-kali atau bukan karena ada maunya sehingga kita berbuat baik kepada orang lain. Yang sering terjadi bahwa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan menjadi manusia yang pura-pura baik. Ada banyak alasan kita menjadi manusia yang pura-pura baik. Bisa jadi alasannya adalah karena ingin memperoleh sesuatu dari orang tersebut. Bisa dalam bentuk harta atau barang yang tidak bergerak. Bisa juga karena ingin mendapatkan kedudukan atau jabatan, atau bisa juga karena ingin mendapatkan satu pujian dari pemimpin atau dari bos. Kebaikan seringkali kita lakukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oleh karena beberapa alasan tersebut, dan kebaikan tersebut juga dilakukan bukan dari hati yang tulus, tapi hanya semata-mata karena pura-pura baik. Prinsip firman Tuhan pada saat ini mengajak kita, mengingatkan kita kembali, menasihatkan kita kembali untuk kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Hidup dalam saling membantu
Prinsip yang pertama adalah jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kita masuk di ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Prinsip yang kedua yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah berbuat baiklah kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang. Kecenderungan manusia untuk berbuat baik hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita. Tuhan Yesus mengajar agar kita berbuat baik juga kepada musuh. Kita juga harus berbuat baik kepada musuh kita atau lawan kita. Kita harus tunjukkan kebaikan kita tanpa membeda-bedakan mereka. Walaupun bisa dikatakan sulit untuk melakukan, tapi kita harus mengasihi orang-orang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Belajar mengasihi, belajar untuk menerima semua orang dan berkati mereka. Itu kalau kita lihat kecenderungan manusia yang pertama. Kecenderungan manusia yang kedua bisa dikatakan adalah mengkotak-kotakkan dalam berbuat baik. Maksudnya adalah mengkotak-kotakkan di sini dalam berbuat baik itu melalui ras, melalui suku, melalui agama, melalui daerah, melalui tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Kita berbuat baik, kecenderungan manusia seperti yang tadi katakan bahwa ada sifat yang mengkotak-kotakkan. Jangan memilih-milih ketika kita mau berbuat baik. Mari kita mau berbuat baik dengan memperlakukan semuanya itu dengan adil. Dalam Alkitab banyak ayat mengajak kita untuk berbuat baik. Bahkan firman Tuhan katakan agar kita mengasihi musuh kita. Dikatakan bahwa siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Saya percaya ayat ini bukan bermakna harafiah. Pada waktu Yesus ditampar di ruang sidang, Tuhan Yesus tidak serta-merta memberikan pipi kanan atau kirinya untuk ditampar kembali. Rasul Paulus ketika dipenjara, ketika disesah, ketika ditampar, juga tidak memberikan pipi kirinya. Jadi ayat ini tidak bicara secara harafiah, tapi secara rohani. Ayat ini bermakna kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti pada waktu Tuhan Yesus disalib. Apa yang dapat kita pelajari di sana? Justru Tuhan Yesus malah berdoa kepada Bapa-Nya. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan mereka. Pernahkah kita merasa prihatin atau kasihan kepada seseorang dan berniat untuk membantu, tapi kita malah menunda-nunda untuk melakukannya? Entah itu karena kesibukan kita, entah itu juga karena kita mendadak ada sesuatu yang harus kita kerjakan, dan sampai pada akhirnya kita tidak melakukan untuk membantu orang tersebut.
Kita bisa saja punya rasa belas kasih yang besar, punya niat berbuat baik untuk orang lain. Tetapi kalau hal itu tidak dinyatakan dalam perbuatan, maka akan menjadi sia-sia. Seperti juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang tidak akan pernah tahu apa isi hati kita kalau kita tidak menjadikannya sebagai salah satu wujud tindak nyata kita. Kasih paling nyata terlihat melalui perbuatan baik. Banyak cara untuk kita berbuat baik. Dari yang paling sederhana saja, kita dapat menghibur sesama kita yang sedang dalam keadaan sedih untuk menjadi pendengar yang baik. Atau kita bisa menemani orang tua kita. Bahkan sebuah senyum dengan rasa yang tulus itu bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Oleh sebab itu, prinsip yang kedua ini mengingatkan kita untuk kita dapat berbuat baik kepada semua orang. Prinsip yang ketiga yang dapat kita pelajari bersama-sama masih tetap di ayat yang ke-10, yaitu prinsip yang ketiga adalah berbuat baik dimulai kepada saudara seiman. Berbuat baik kepada saudara seiman. Kalau tadi yang kedua berbuat baik kepada semua orang, tapi yang ketiga ini kepada saudara-saudara seiman. Ada kalimat yang sangat memberkati, yaitu di kalimat bagian 10 ayat 10 bagian yang terakhir. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perbuatan baik dimulai harus dari dalam lingkungan saudara-saudara kita seiman. Lingkungan paling kecil dalam kehidupan kita adalah keluarga kita sendiri. Berbuat baik mulai dari keluarga, nanti efeknya akan dapat kita lihat juga bagi orang lain juga. Banyak orang Kristen berbuat baik hanya kepada orang di luar iman Kristen. Mungkin saja karena ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dilindungi, ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang baik. Banyak yang melakukan perbuatan baik semata-mata ingin merasa nyaman atau demi keamanan. Memang saya katakan itu bisa menjadi bagian yang penting. Tapi jangan lupa, jika kita mulai berbuat baik, dimulai dari dalam lingkungan kita sendiri, yaitu saudara-saudara seiman. Firman Tuhan menegaskan kita untuk kita dapat membantu saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk kita hidup saling membantu kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Di sebuah kota kecil tinggal seorang gadis kecil dan juga ibunya.
ibunya ini selalu mengajari anaknya tersebut untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tiba-tiba satu pagi pintu rumah mereka diketok oleh seseorang. Lalu gadis ini, anak gadis ini yang membuka pintu rumahnya, dan tampaklah seorang laki-laki yang berpakaian lusuh atau bisa dikatakan kumal. Lalu gadis ini memandang dia dan berkata, "Perlu apa, Bapak?" Lalu laki-laki ini berkata, "Bisakah saya meminta segelas air?" Lalu anak gadis ini pergi ke dalam rumah untuk mengambil air. Maksud dari laki-laki ini adalah hanya meminta segelas air putih saja. Tapi di luar bayangan laki-laki ini, gadis ini membawa bukan air putih, tetapi gadis ini membawa segelas besar susu. Dan ketika segelas susu itu diberikan kepada laki-laki ini langsung minum dalam sekejap. Lalu laki-laki ini berkata, "Berapa harga susunya?" Dan gadis ini hanya tersenyum dan berkata, "Susu ini gratis." Selang 20 tahun kemudian, gadis kecil ini beranjak menjadi dewasa dan dia mengalami satu penyakit, dan gadis ini didiagnosis oleh dokter mengalami sakit kronis. Para dokter yang ada di kota tersebut sudah mengangkat tangan dan merujuknya kepada seorang dokter spesialis di salah satu kota besar. Maka di sana dia dapat menjalani operasi dan perawatan untuk penyakitnya ini. Dan ketika gadis itu sudah selesai dioperasi dan sudah melakukan perawatan, akhirnya gadis ini menjadi sembuh dan diperbolehkan pulang. Ketika gadis ini hendak pulang, maka dia mau membayar tagihan rumah sakit. Ada kekhawatiran yang melanda gadis ini. Gadis ini tidak yakin bisa membayar seluruh biaya perawatan dan juga biaya operasi. Tapi ketika dia menerima lembar tagihan sebagai ganti sejumlah uang yang mungkin tidak dapat dibayarnya, ada satu pesan dalam tagihan tersebut. Pesannya adalah telah dibayar lunas dengan segelas susu. Sungguh sangat luar biasa. Dari sini langsung teringat 20 tahun yang lalu dia telah membantu seorang laki-laki, dan ternyata laki-laki tersebut adalah dokter yang menangani operasinya dan menangani perawatannya. Janji Tuhan itu tidak pernah salah. Ketika kita menabur, kita pasti akan menuai.
Jika kita berbuat baik, maka satu hari kebaikan itu akan kembali kepada kita. Bahkan tuaian yang sudah Tuhan sediakan itu jauh lebih besar dari apa yang telah kita taburkan. Itulah sebabnya Galatia 6 ayat 9 mengajak kita supaya kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Lakukan perbuatan baik ini secara terus-menerus, berkali-kali. Terkadang situasi dan kondisi membuat kita sulit untuk berbuat baik. Tapi jangan sampai garam dalam kehidupan kita menjadi tawar dan hidup kita menjadi dinilai tidak ada gunanya. Selagi masih ada kesempatan, mari kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan meneguhkan kita pada hari ini untuk kita dapat hidup saling membantu. Yang pertama kita diingatkan untuk jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang kedua kita diingatkan berbuat baik kepada semua orang. Dan yang ketiga kita diingatkan berbuat baiklah dimulai dari saudara kita sendiri. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini kita masuk dalam masa-masa yang sukar, kita harus dapat hidup saling membantu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah terbentang bagi kami pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kami diteguhkan kembali untuk kami dapat hidup saling membantu. Tolong kami Tuhan, di tengah situasi pandemik virus corona yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat hidup saling membantu. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Pakai kami Tuhan untuk kami dapat menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa biar akhirnya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat GKI Ebenezer dalam keluar masuk dari pintu rumah kami. Kiranya Tuhan juga menjaga dan melindungi kami di dalam setiap aktivitas kami, baik itu yang ada di rumah maupun yang ada di dalam tempat pekerjaan. Tuhan juga yang akan melindungi kami, berikan kami kekuatan kesehatan, proteksi kami dari segala sakit penyakit yang ada di sekitar kami. Proteksi kami Tuhan dari wabah virus corona. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami, memberikan kami kekuatan imunitas yang kuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini juga Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati dan menjaga gedung gereja kami, konsistori, pastori, beserta fasilitasnya, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus juga buat keluarga Ibu Henry Tobing, khususnya untuk Ibu Henry Tobing yang saat ini sedang mengandung. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati ibu dan anak yang ada dalam kandungan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tiba pada waktu persawinan nanti, Tuhan juga yang akan memberkati, memberikan proses yang lancar, dan juga ibu dan anak boleh sehat. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Segala dana biaya yang dibutuhkan Tuhan sudah menyediakan tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini bagi keluarga Bapak Jimmy Ginting maupun keluarga Bapak Dewo yang merindukan kehadiran omongan di tengah-tengah keluarga ini. Kami Tuhan tetap berserah berseru kepada-Mu ya Tuhan.
mujizat-Mu Tuhan Yesus dinyatakan bagi kedua keluarga ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan berkarya bagi keluarga ini. Tuhan, biarlah kiranya keluarga Bapak Jimmy Ginting dan keluarga Bapak Dewo tetap memandang Tuhan, menantikan penggenapan janji Tuhan terjadi bagi kedua keluarga ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah untuk kedua keluarga ini. Tuhan yang akan menjawab tepat dan seturut akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa kami Tuhan. Saat ini bangsa kami sedang mengalami wabah pandemik dari virus corona. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan hadir melawat bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, bersama para menteri, bersama para pemerintahan daerah. Tuhan yang akan memberkati setiap kebijakan yang akan dibuat. Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka dapat memberikan kebijakan yang baik terkait dalam wabah virus corona ini. Berikan kekuatan kesehatan bagi pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini, biar kiranya Tuhan juga yang akan memberkati Polri dan TNI dalam mengamankan situasi bangsa ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi TNI dan Polri yang ada di bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga biar kiranya Tuhan juga yang akan memberkati untuk garda terdepan di dalam penanganan wabah virus corona ini, yaitu para tim medis, setiap tim dokter, tim perawat maupun relawan yang turut ambil bagian di dalam garda terdepan. Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Setiap alat-alat yang dibutuhkan, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan juga yang akan memberkati keluarga mereka yang berada di rumah. Cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk setiap orang-orang yang sudah terkena wabah virus ini, baik itu yang ODP, PDP dan juga positif. Tuhan yang akan berkarya bagi mereka. Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan mereka. Kami percaya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka mengalami kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa biar akhirnya sukacita, damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan mereka, dan pengharapan yang berasal daripada Tuhan terjadi bagi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur setiap orang yang sudah mengalami kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan yang tetap memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, untuk tetap dapat bersatu hati berdoa bagi pergumulan bangsa ini, terkhusus dalam wabah pandemik dari virus corona. Biar kami Tuhan Yesus tetap memandang Tuhan, bersatu hati berdoa bagi pemulihan bangsa kami. Kami merindukan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa pemulihan lawatan-Mu Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan setiap seruan, setiap permohonan di dalam doa kami yang kami panjatkan dan kami serukan hanya di dalam satu nama yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada kesempatan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan menerima doa berkat. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian
oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemuliaan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan hari ini Tuhan kami dapat lakukan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan juga kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah meneguhkan iman kami untuk kami dapat hidup saling membantu. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Dan sesaat lagi kami akan melanjutkan dalam setiap aktivitas kami. Tuhan yang terus memberkati dan menyertai kami. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saat itu sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.